Udah muncul belum, guys? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perbandingan Produk Obat merek Freshcare dan Basemlang dari sudut marketing mix 7P. Next. Yang disusun oleh Tabita Ernawati, Eva Adelia Rahmadani, Devanda Pratama Hayuning Putri, Afifah Salsabila Nur Hanifah, Fariza Rahmanurida, Chandrika Alfitri, Rizika Adelia, dan Rahmadani Mega Eliana. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Tabita. Silahkan. Oke, yang pertama itu latar belakang. Persaingan produk farmasi saat ini sudah banyak berkembang dan diminati oleh masyarakat, mulai dari produk untuk dikonsumsi rutin seperti vitamin, obat-obatan herbal, sampai produk yang digunakan di luar badan seperti obat oles, minyak angin, dan sebagainya. Dengan melihat pasar yang besar, maka produsen produk farmasi terus melakukan riset serta pengembangan inovasi guna menghasilkan produk-produk terbaru dengan mutu dan kualitas yang terbaik. Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis terjadi pada seluruh perusahaan industri, sehingga produsen berupaya menarik minat konsumen dengan menggunakan berbagai strategi pemasaran. Akibat adanya persaingan tersebut, konsumen dihadapkan pada beberapa jenis produk obat gosok yang beredar di masyarakat. Ada beberapa jenis obat gosok yang beredar seperti obat gosok minyak, obat gosok serbuk, dan obat gosok balsem. Next. Basemlang dikenal dengan nama balsem gosok hijau Caplang adalah salah satu produk yang diproduksi oleh Caplang, market leader. Balsem gosok hijau berubah nama menjadi lebih modern, sehingga nama balsem gosok hijau berubah menjadi Basemlang. Produk ini juga mengalami penyempurnaan, sehingga aroma yang sebagai aromaterapi. Salah satu merek produk di bidang farmasi yang sedang banyak diminati saat ini adalah Freshcare. Freshcare adalah produk minyak angin aromaterapi yang diproduksi oleh PT Ultra Sakti. Produk ini mulai diluncurkan pada tahun 2012. Produk ini dikembangkan sebagai alternatif obat yang biasa digunakan apabila muncul gejala sakit ringan seperti sakit kepala, mual, masuk angin, dan lain-lain. Landasan teori. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang lain atau kelompok lain. Dikutip dari Ciptono tahun 2002 pada halaman 7. Pemasaran sebagai usaha menyediakan dan menyampaikan barang dan jasa yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Dikutip dari Asauri tahun 2009 halaman 5. Pemasaran mempunyai serangkaian prinsip untuk memilih pasar sasaran, target market, mengevaluasi kebutuhan konsumen, mengembangkan barang dan jasa, pemuas keinginan, memberikan nilai kepada konsumen, dan laba bagi perusahaan. Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti yang meliputi kebutuhan, needs, keinginan, wants, dan permintaan, demands. Dengan demikian, konsep pemasaran ini bertumpu pada adanya realitas kebutuhan dan keinginan dari manusia. Kebutuhan manusia meliputi sandang, pangan, papan, perlindungan, keamanan, dan perasaan memiliki untuk kelangsungan hidupnya.
Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemesan, alokasi pemesan dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan, dan kondisi persaingan. Silakan selanjutnya. Selanjutnya, strategi pemasaran membutuhkan dua bagian yang saling berkaitan. Yang pertama, target pemasaran merupakan sekelompok pelanggan mungkin yang ingin ditarik perusahaan tersebut. Pemasaran memiliki pandangan yang berbeda terhadap pasar. Yang kedua, bauran pemasaran terdiri dari produk. Bagaimanapun hebatnya suatu perusahaan mengadakan promosi, distribusi, price, dan sebagainya, jika tidak diikuti dengan produk yang bermutu, disenangi oleh konsumen, maka usaha marketing mix ini tidak dapat berhasil. Produk terdiri dari barang yang terwujud, contohnya fresh care balsam. Kemudian jasa, contohnya konsultasi, apoteker, dan home care. Yang kedua, place atau distribusi. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Saluran pemasaran untuk barang konsumsi terdiri dari saluran tingkat 0 atau zero level channel. Merupakan saluran langsung karena dalam proses penyalurannya dilakukan tanpa melalui perantara, langsung dari produsen ke konsumen. Kemudian saluran tingkat 2 atau two level channel. Terdapat dua perantara penjualan dalam pasar konsumen, mereka merupakan grosir atau pedagang besar sekaligus pengecer. Kemudian saluran tingkat 1 one level channel. Terdapat satu perantara penjualan. Dalam pasar konsumen, perantara sekaligus merupakan pengecer. Saluran tingkat 3 atau three level channel. Terdapat tiga perantara penjualan yaitu agen, pedagang besar, dan pengecer. Kemudian promosi. Promosi adalah bagian dari strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix, yaitu periklanan atau advertising. Periklanan bersifat dapat menjangkau masyarakat luas atau massal, tidak menggunakan pribadi secara langsung berhadapan dengan audien atau impersonal, dan dapat menyampaikan dan menimbulkan efek yang dramatis atau ekspresif. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan sangat komunikatif karena mampu menciptakan respon audien terhadap perusahaan. Insentif yang berupa hadiah, kupon undian, potongan harga, mampu mengundang calon pembeli untuk datang. Promosi terdiri dari relasi publik. Karena informasi lebih banyak bersifat berita dari lembaga formal atau TV dan radio atau dari orang yang dikenal sehingga lebih dipercaya daripada iklan. Penjualan personal. Promosi ini bersifat personal sehingga responsif terhadap perilaku audien. Penjualan personal mampu membina relasi antara perusahaan dengan konsumen. Kemudian identitas produk. Atribut produk mampu menciptakan simbol-simbol yang diharapkan konsumen. Karena keunggulan terhadap pesaing, produk mempunyai daya tarik tersendiri sehingga dapat menentukan posisi produk terhadap pesaing-pesaingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devanda. Price atau harga. Pada setiap produk atau jasa yang ditawarkan, bagian pemasaran berhak menentukan harga pokoknya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga tersebut antara lain biaya, keuntungan, praktik saingan, dan perubahan keinginan pasar. Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lain, termasuk barang dan jasa, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran
pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dibandingkan unsur bauran pemasaran yang lainnya. Strategi penetapan harga terdiri dari strategi penetapan harga produk baru, produk sudah mapan, fleksibilitas harga, penetapan harga lini produk, strategi kepemimpinan harga, dan strategi penetapan untuk membentuk pangsa pasar. Strategi segmentasi, targeting, positioning, atau STP. Kotler menjelaskan bahwa segmentasi merupakan kesatuan dengan targeting dan positioning. Kotler menyingkat hubungan ini sebagai STP. Proses ini merupakan bagian dari penciptaan dan penyampaian nilai kepada konsumen. Kata nilai memberi arti tersendiri, yaitu memberi kenikmatan bagi konsumen era menerima pelayanan yang baik, harga memuaskan, citra yang kuat, penyampaian tepat waktu, maka tindakan produsen memilih nilai melalui pemilihan STP yang baik. 1. Strategi segmentasi. Segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Jadi tugas pemasar bukan menciptakan, tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Keunggulan menentukan segmen pasar antara lain, pertama merancang, memberi harga, melepaskan dan menghantar produk atau jasa dengan lebih baik. Kedua, menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Penentuan karakter segmen pasar antara lain, preferensi homogen, ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama. Preferensi terdifusi, konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Preferensi kelompok dihasilkan dari segmen pasar kelompok konsumen dengan preferensi sama. Dasar segmentasi pasar konsumen antara lain, segmentasi geografis, yaitu membagi pasar menjadi unit-unit geografis, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Segmentasi demografis, yaitu usia dan tahap siklus hidup, tahap kehidupan, jenis kelamin, pendapatan, generasi, kelas sosial. Segmentasi psikografis, yaitu kelas sosial, gaya hidup, atau berbagai ciri kepribadian. Segmentasi perilaku yaitu berdasarkan atas perilaku konsumen, berdasarkan tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapannya terhadap produk terhenti. Segmentasi manfaat, pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa, use occasion saat pemakaian, dan brand atau merek. Syarat segmentasi pasar yang efektif antara lain, pertama dapat diukur atau measurability, 2 dapat dimasuki, accessibility, 3 cukup besar, substantiality, 4 dapat ditindaklanjuti, actionability. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Strategi targeting. Menurut Kotler dan Armstrong di tahun 2008 adalah sekelompok pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Memilih pola konsentrasi pasar khusus yang memberikan peluang maksimum untuk mencapai tujuan. Strategi concentrated marketing yaitu posisi kuat pada satu segmen. Strategi differentiated marketing yaitu posisi kuat pada beberapa segmen, metode menjangkau segmen pasar sasaran dengan cara membeli perusahaan lain yang sudah jalan, kerja sama dengan perusahaan lain. Metode penelitian, sampel dan populasi. Populasi adalah seluruh produk balsam dan fresh care yang beredar di seluruh pasar Yogyakarta. Sampel adalah proses
produk balsem dan fresh care yang ada di edaran di sekitar Desa Plasan, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Plasan, Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November. Sifat dan jenis penelitian deskriptif untuk memahami gambaran atau deskripsi kasus pemasaran secara mendetail dengan mengacu pada pertanyaan 5W+1H. Penelitian ini termasuk riset kualitatif atau riset marketing plan dengan metode case study atau studi kasus terhadap permasalahan sejenis dari perusahaan yang berbeda. Definisi operasional variabel adalah definisi dari variabel-variabel penelitian dan menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel tersebut. Pada setiap indikator dihasilkan dari data sekunder dan dari suatu perhitungan terhadap formulasi yang mendasarkan pada konsep teori. Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Bauran pemasaran. Produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar. Bauran produk yaitu variety, quality, desain, size, dan jenis. Price yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Dari sudut pandang konsumen, harga sebagai indikator nilai atau rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga. Untuk promotion, yaitu suatu bentuk komunikasi pemasaran atau berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar, sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk perusahaan. Flash, yaitu kegiatan pemasaran atau distribusi yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga menggunakan sesuai dengan yang diperlukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fariza. B. Strategi segmentasi. Strategi segmentasi adalah mengelompokkan pasar berdasarkan kelas status ekonomi sosial, geografis, demografis, psikografis, dan kegunaan. Untuk selanjutnya, targeting, yaitu menetapkan segmen-segmen potensial yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif. Selanjutnya, positioning, yaitu menempatkan produk pada konsumen agar dipersepsikan berbeda dan relatif unggul dengan produk kompetitor.
Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan lewat media sosial. Metode analisis data. Penelitian ini melakukan in-depth interview dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan berikut ini. Bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Riset produk menggunakan riset exploratory untuk penjajakan konsep yang diminati atau disukai konsumen. Yang kedua, ada price. Riset harga menggunakan riset kuantitatif dengan survei. Conjoint analysis atau price sensitivity meter atau PSM. Yang ketiga, ada place. Riset distribusi menggunakan riset kuantitatif, riset lokasi dengan metode observasi, pengamatan, sedangkan riset saluran distribusi untuk menentukan kelayakan bisnis, lokasi outlet yang tepat melalui pengamatan di lapangan. Yang selanjutnya ada promotion. Riset promosi menggunakan riset eksperimental untuk mengukur efektivitas bauran promosi. Strategi STP. Segmentasi, yaitu survei konsumen dengan metode kuantitatif untuk mengetahui profil demografis konsumen dilakukan tabulasi silang. Beberapa pertanyaan yang dapat menguji priority segmentation. Yang pertama, apakah segmen ini cukup besar dan seberapa besar market size? Yang kedua, apakah ada daya belinya dan seberapa besar rupiah daya belinya? Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandrika. Targeting menggunakan 7 pertanyaan yang harus diidentifikasikan. Dikutip dari Renal Kasali tahun 2001. Apakah pasar sasaran telah berubah dalam beberapa waktu terakhir ini? Apakah akan tetap membidik sasaran yang sama atau menentukan sasaran yang baru? Apakah konsumen yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang direncanakan atau disasarkan? Tidak, mengapa berbeda? Alasan memilih target segmen tersebut bukan segmen yang lain. Positioning. Seberapa kuat dan lemah positioning produk perusahaan mempengaruhi konsumen sebagai evaluasi kinerja produk. Seberapa kuat positioning pemimpin pasar produk sejenis telah menancap kuat di benak konsumen sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam strategi komunikasi pemasaran. Sebutkan atribut positioning dari aspek produk seperti fitur, manfaat, kegunaan, tipe pengguna, perbandingan dengan produk sejenis, disosiasi produk, harga, hingga gabungan aspek. Hasil penelitian. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden lebih memilih fresh care dibanding balsam. Efek lebih panas dibandingkan balsam karena fresh care berkhasiat untuk membantu meringankan sakit kepala, perut, kembung, masuk angin, mabuk perjalanan, gejala flu, dan pegal-pegal. Pembahasan. Merek produk di bidang farmasi yang memiliki daya saing tinggi terhadap pesaing serupa di pasar adalah Fresh Care. Fresh Care adalah produk aromaterapi yang diproduksi oleh PT Ultra Sakti dan mulai muncul mulai tahun 2010 lalu. Menurut SWA 2017, Citasi Mahani tahun 2017, produk Fresh Care mendobrak pasar dengan inovasi dan kreativitas mereka. Ketika Fresh Care belum hadir di pasaran, sediaan aromaterapi mengalami penurunan dan sekarang Fresh Care makin mengembangkan produk-produk yang memiliki banyak varian, dikemas dalam bentuk roll-on yang praktis dan bersertifikat halal menurut Fadila M tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Frisika. Balsam lang atau balsam gosok hijau caplang adalah balsam gosok yang berada di
naungan PT Egel Indofarma atau Caplang sejak tahun 1973. Di antara berbagai jenis keluarga balsem yang diproduksi Caplang, balsem Lang yang pertama diproduksi oleh Caplang atau market leader. Balsem gosok hijau berubah nama dan desain menjadi lebih modern, sehingga nama balsem gosok hijau berubah menjadi balsem Lang menurut Maharani E 2017. Untuk melihat hasil pemasaran dari kedua produk, kami melakukan analisis terhadap responden berdasarkan pengumpulan informasi dari kuesioner. Dari kedua produk tersebut, responden lebih memilih penawaran produk yang memiliki satu, desain kemasan lebih menarik, yang kedua, produk yang ditawarkan memiliki ciri khas, yang ketiga, jenis variasi produk yang ditawarkan lebih banyak, yang keempat, praktis, aman, dan mudah ditemukan. Yang kelima, memiliki aroma wangi dan khasiatnya terasa ketika dipakai. Yang keenam, yaitu harga relatif murah. Kedua produk ini sama-sama memberikan harga yang terjangkau atau affordable dan mudah ditemukan di mana-mana, available. Namun, Freshcare berbentuk roll-on yang praktis langsung mengenai bagian tubuh yang dituju. Sedangkan balsem Lang perlu dioles menggunakan tangan atau benda bantuan yang peluang meninggalkan sisa balsemnya sangat tinggi. Variasi produk yang ditawarkan oleh balsem Lang tak sebanyak Freshcare. Jika Freshcare memiliki 11 varian produk dengan aroma dan desain kemasan yang berwarna-warni, apalagi ditampilkannya Agnes Monica di beberapa varian. Balsem Lang hanya memiliki satu varian produk berwarna hijau mudanya, dengan 3 kekuatan sediaan, yaitu 10 gram, 20 gram, dan 40 gram. Perusahaan dari kedua produk mendistribusikan produk mereka ke berbagai sektor dan kalangan. Masyarakat bisa membeli dan mendapatkan akses dengan mudah membeli. Perusahaan dari balsem Lang sendiri sudah lama melakukan strategi multidistributor karena tahun 1970-an yang berarti cakupan balsem Lang lebih luas dibandingkan Freshcare. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahmadani. Upaya menginformasikan produk lewat promosi juga diperhatikan oleh perusahaan kedua produk. Balsem Lang mempunyai cara tersendiri dalam menawarkan produk untuk calon konsumen dengan tagline-nya "Dikit-dikit jangan minum obat". Balsem Lang ahlinya. Sedangkan Freshcare memperkenalkan produk bersamaan dengan bintang iklan yaitu Agnes Monica yang membuat calon konsumen dan konsumen mengingat produk tersebut lewat harga rata-rata yang ditawarkan dari Freshcare dan balsem Lang cukup terjangkau, akan tetapi di pasaran sendiri balsem Lang memberikan harga relatif lebih murah dibandingkan Freshcare. Terlepas dari itu semua, pelayanan dari pasar-pasar tersebut juga mempengaruhi promosi dan penjualan produk, misalnya apotek. Tenaga kefarmasian juga tidak cekatan dan acuh tak acuh terhadap permintaan pasien, bisa menurunkan kepercayaan pasien. Lokasi dan penataan produk, sanitasi dan hygiene tempat, dan tanggal kadaluarsa produk berpeluang besar dalam mempengaruhi penjualan produk. Untuk pengembangan produk pada prinsipnya bergantung pada permintaan dan kebutuhan masyarakat. Freshcare dan balsem Lang tak segan-segan berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi Freshcare lebih unggul dibandingkan dengan balsem Lang. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemasaran dari Freshcare dan balsem Lang. Yang dapat disimpulkan bahwa melalui survei yang kami lakukan pada bulan November 2021 menyatakan bahwa masyarakat lebih menyukai Freshcare dibandingkan balsem Lang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar atau bisa menghubungi anggota kami.
Ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.